Sebenarnya untuk soal ini, kalian bisa mengerjakan tanpa harus menghitungnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang soal TKA Matematika kelas 6 SD bersama Teacher Nisar. Mari kita bahas soal yang pertama. Berikut ini berat beberapa benda yang ada di rumah Niken. Televisi 4/4 kg. Kursi beratnya 5/3/10 kg. Kipas angin beratnya 5/4/5 kg. Kompor 3/1/2 kg. Pertanyaannya, urutan benda dari paling berat adalah... Untuk dapat mengurutkan, maka kita harus menyamakan dulu semua pecahan ini boleh ke dalam bentuk pecahan campuran yang sama penyebutnya, atau kita samakan dalam bentuk pecahan desimal. Kali ini kita akan mencoba mengubah semua bilangan pecahan campuran ini menjadi pecahan desimal. Kita tulis dulu. TV 4/1/4 sama dengan 4 ditambah 1/4-nya kita pisahkan ya, sama dengan 4 ditambah 1/4 tadi kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,25. Dari mana sih datangnya 0,25? Mungkin kamu sudah belajar di kelas sebelumnya. Caranya bisa dengan membagi 1 dibagi 4 sama dengan 1 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Maka kita buat 0. Kemudian kita beri koma dan tambahkan 0 di angka 1. Jadilah angka 10. 10 kita bagi 4, maka hasilnya adalah 2. Setelah kita tulis 2 kita kali dengan 4, hasilnya 8. Maka 10 kita kurangkan dengan 8, hasilnya adalah 2. 2 ini kita beri 01, yaitu 20. 20 kita bagi 4, hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita tulis lagi 20 di bawahnya. 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Maka pembagian ini sudah selesai. Berarti 1/4 atau 1 dibagi 4 hasilnya adalah 0,25. Sekarang 4 ditambah 0,25 adalah 4,25. Selanjutnya pada kursi 5/3/10. Kita pisahkan dulu. 5 ditambah 3/10 sama dengan 5 ditambah berapa sih hasilnya 3/10? Kita coba seperti cara tadi ya. 3 dibagi 10 hasilnya adalah 0. Maka 0 ini kita beri koma dan pada angka 3 kita beri tambahan angka 0. Sekarang menjadi 30. 30 dibagi 10 hasilnya adalah 3. 3 dikali 10 sama dengan 30. 30 dikurang 30 hasilnya adalah 0. Maka 3/10 hasilnya adalah 0,3. Jadi 5 tambah 3/10 sama dengan 5 ditambah 0,3. Sama dengan 5,3. Nah, pada kipas angin, 5/4/5 kita pisahkan lagi. 5 ditambah 4/5. Sama dengan 5 ditambah 4/5 ini kita hitung lagi sama seperti cara sebelumnya. Yaitu hasilnya adalah 0,8. Jadi 5 ditambah 0,8 sama dengan 5,8. Yang terakhir kita hitung adalah kompor.
1/2 sama dengan 3 ditambah 1/2. Sama dengan 3 ditambah 1/2 ini nilainya setara dengan 0,5. Kalian boleh coba sendiri ya cara membaginya tadi. Jadi kalau kita tambah 3 tambah 0,5 sama dengan 3,5. Nah, sekarang semuanya sudah dalam bentuk pecahan desimal. Jadi kita sudah bisa membandingkan mana nih dari yang paling berat sampai ke paling ringan. Mana sih yang paling berat? Yaitu angkanya yang paling besar. Apa sih yang paling besar di sini? Yaitu kipas angin. Kita beri urutan 1. Selanjutnya yang kedua adalah kursi. Selanjutnya adalah TV. Dan yang terakhir yang paling ringan adalah kompor. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya jawabannya yang mana? Ya, benar, D. Kipas angin, kursi, televisi, dan kompor. Urutan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, ada tipsnya nih. Sebenarnya untuk soal ini, kalian bisa mengerjakan tanpa harus menghitungnya. Kalian baca dulu soal sebelum membaca narasi. Kemudian kalian lihat informasinya, lalu kalian pindah jawaban. Misalnya, pada soal ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kalian bisa melihat pada bilangan bulatnya, angka mana yang paling besar dan angka mana yang paling kecil. Kalau kita lihat di sini, soalnya meminta dari yang paling berat ke paling ringan. Kalian lihat di sini, angka yang paling berat adalah angka pada kursi yaitu 5 dan kipas angin 5. Angka yang paling kecil di sini adalah angka pada kompor yaitu angka 3. Jadi, jawaban yang ada tulisan kompor di bagian terakhirnya kemungkinan dan itu ada di option A dan D. Sehingga option B dan C bisa kita coret. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang paling besar adalah bilangan bulat 5, yaitu kursi dan kipas angin. Di A ini, yang paling berat adalah televisi. Televisi itu angkanya 4, bukan yang paling berat. Berarti jawaban yang benar adalah D. Kipas angin, kursi, televisi, dan kompor. Gampang kan tanpa harus menghitung? Tapi ini tidak berlaku untuk setiap soal. Terkadang ada soal yang memang harus kamu hitung, di mana optionnya mungkin meragukan dan tidak mudah untuk ditebak. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. 1 karung gula beratnya 18 kg. Pak Andrew membeli 5 karung gula dengan berat setiap karung seperti pada gambar. Berat semua gula yang dibeli Pak Andrew adalah ... kilogram. Nah, untuk menjawabnya, kita pahami dulu ya. Dalam 1 karung itu beratnya 18 kg. Dan Pak Andrew ini membeli 5 karung gula dengan berat yang sama seperti di gambar tadi. Nah, pertanyaannya, berapa semua gula yang dibeli Pak Andrew? Berarti kita diminta mencari berapa jumlah keseluruhan gula yang dimiliki oleh Pak Andrew. Tinggal kita kalikan. 1 karung gula itu 18 kg. Jadi, kalau ada 5 karung gula, maka 5 dikali 18. Dan hasilnya adalah, pasti kalian sudah sangat fasih dalam mengkali. Kita coba ya, 18 dikali 5 itu sama dengan 5 kita kali 8 hasilnya 40. 0 kita tulis di bawah dan 4-nya kita simpan. Kemudian 5 kita kali dengan 1 hasilnya 5 ditambah 4 yang kita simpan tadi adalah 9. Nah, ini sudah selesai. 5 kali 18 hasilnya adalah 90 kg. Jadi jawabannya adalah ya, benar. D. 90 kg. Soal berikutnya. Lina bermain ke taman setiap 4 hari sekali. Sedangkan Maya setiap 5 hari sekali.
Jika mereka bertemu di taman secara bersamaan pada tanggal 9 Maret, maka Lina dan Maya akan bertemu kembali pada tanggal berapa? Ini adalah contoh dari penerapan soal KPK. Jadi kita harus menghitung KPK dari 4 dan 5. Nah, untuk menghitung KPK ini banyak caranya. Salah satunya adalah dengan menggunakan kelipatan. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kalau kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kita cari nih angka yang mana sih yang sama, yaitu angka 20. Berarti KPK-nya adalah 20. KPK 4 dan 5 adalah 20. Nah, karena terakhir mereka bersama itu 9 Maret, kita tambahkan dengan KPK-nya yaitu 20 hari. Sehingga jatuh pada tanggal 29 Maret. Jawabannya apa nih teman-teman? Ya, benar, B. Nino adalah anak pertama dan mempunyai seorang adik bernama Tita. Umur Tita adalah 2 tahun lebih 5 bulan. Tita mulai dapat berjalan sejak usia 13 bulan. Artinya Tita sudah dapat berjalan selama titik-titik-titik. Jadi kalian diminta untuk menghitung berapa lama sih Tita ini sudah bisa berjalan. Sejak usianya 13 bulan sampai saat ini 2 tahun 5 bulan. Nah, jadi untuk dapat menghitungnya kita konversikan dulu ke satuan yang sama yaitu bulan ya. Awal mulai bisa berjalan itu usia 13 bulan. Sekarang usianya 2 tahun 5 bulan. 1 tahun itu berapa bulan sih? Ya, benar. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi, kalau 2 tahun ini berapa bulan sih? 2 tahun itu kita kalikan dengan 12 bulan, yaitu 24 bulan. 24 bulan, kita tambahkan dengan 5 bulan tadi. Jadi, sekarang usia si Tita ini adalah 29 bulan. Nah, untuk mengetahui berapa lama sih? Nah, selang berlangsungnya itu kita bisa hitung selisihnya. Lamanya adalah sekarang kita kurang dengan awal. Sekarang adalah 29. Awalnya adalah 13 bulan. Jadi berapa dong 29 dikurang 13? Ya, benar. 16 bulan. Ada nggak jawabannya? Ada, yaitu C, 16 bulan. Nah, selanjutnya soal terakhir. Diketahui jarak kota K dan kota L adalah 105 km. Jika bus berangkat dari kota K pukul 8.30 dan tiba di kota L pukul 11, kecepatan rata-rata bus tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Berarti yang ditanya adalah kecepatan. Apa sih rumus kecepatan? Sudah belajar kan ya? Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu tempuh. Jaraknya adalah 105 km. Dibagi dengan waktunya. Berapa sih waktunya dari kota K ke kota L? Dia berangkat dari jam 8 sampai jam 11. Ini memakan waktu berapa jam ya? Ya, benar. 2 jam 30 menit atau setara dengan 2,5 jam. 2,5 jam. Jadi kita bagikan 105 dibagi 2,5 jam. Berapa ya hasilnya? 105 kita bagi dengan 2,5. Untuk memudahkan menghitung pembagian pecahan desimal, maka komanya kita geser dulu ya. 2,5 ini kita geser satu angka, komanya jadi berpindah ke sebelah kanan satu angka. Nah, selanjutnya karena di ruas sebelah kiri sudah kita geser satu angka, maka sebelah kanan harus kita geser juga satu angka. 105 ini kita tambah satu angka di belakangnya, yaitu angka 0, jadi 1050.
Nah, kita bagikan. Untuk membaginya, kita gunakan 3 angka dulu ya, biar angkanya tidak terlalu besar. 105. 105 dibagi 25 hasilnya adalah 4. 4 dikali 25 adalah 4 dikali 25 adalah 100. 105 dikurang 100 hasilnya 5. Angka nolnya kita turunkan. 50. 50 dibagi 25 hasilnya 2. 2 dikali 25 hasilnya 50. 50 dikurang 50 hasilnya 0. Jadi sudah selesai di sini. Jadi 105 km dibagi 2,5 jam hasilnya adalah 42 km per jam. Ya, benar. Jawabannya adalah A, 42. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Semoga sukses ujiannya.